Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel YouTube Tulo Montela. Saat ini sudah hadir bersama kita tokoh masyarakat sekaligus mantan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung periode 2010 sampai dengan 2015, yaitu Bapak Muklis Anwar. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mak. Alhamdulillah. Yang penting, yang pasti itu adalah sehat. Kalau tidak sehat, tidak mungkin sampai ke sini. Siap, siap, siap. Mak, mohon saran, masukan dan kritikan terkait dengan channel YouTube kami ini, Mak. Program YouTube kami ini. Kalau menurut pendapat saya, program ini adalah sangat bagus sekali. Amin. Terutama dalam rangka untuk membuat suatu kreativitas. Ya. Yang kedua tentu untuk mencerdaskan masyarakat kita. Mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah ya. Nah. Iya. Sebagai untuk pengembangan suatu yang lengkap, Ya. menurut saya tentu tidak bisa serta-merta begitu ada Ya. langsung lengkap Iya, jadi iya. gitu ya. Pasti ada proses Iya, Mak. bertahap. Pada tahap awal saya melihat ya, channel ini sudah sangat bagus. Amin. Dan mungkin yang perlu bagi ya pengelola, Ya. ini perlu ditingkatkan. Ya. Dari waktu ke waktu. Ya. Baik semacam peningkatan fasilitas, peralatan dan lain Siap. sebagainya. Ya. Kemudian juga tentu menyangkut masalah programnya, materinya. Sehingga dengan demikian apa yang diinginkan oleh keberadaan daripada channel ini betul-betul akan bisa kita wujudkan gitu. Amin. Siap, Mak. Terima kasih, Mak, masukannya. Ya, Memang insya Allah. Siap. Nanti ke depan kami berbenah dirilah demi kebaikan secara penampilan, audio, video, dan juga terkait dengan program itu sendiri. Iya. Ya, terima kasih, Mak. Mak, apa kegiatan dan rutinitas Mak sekarang sehari-hari? Pasca pensiun ASN, Mak, tak? Iya. Pensiun, ya sebagai orang pensiun lah. Ya. Laska tidak berguna lagi. Ada 3 hal yang saya rutinitasnya. Apa Mak? Pertama, ya itu jelas kita melaksanakan ibadah. Ya. Jadi peningkatan kualitas ibadah, kemudian melaksanakan ibadah sehari-hari. Karena memang kita tidak bekerja secara terikat waktu lagi. Iya. Jadi sudah bebas. Sudah bebas. Kemudian yang kedua itu mengelola pertanian, kebun. Ya. Jadi kebetulan sebelum pensiun dulu kita sudah bangun atau buat kebun sawit. Itu kita kelola. Kebetulan sekarang hasilnya sangat bagus. Iya. Sawit kebetulan mahal ya, Mak. Kebetulan mahal gitu ya. Jadi kalau selama ini barangkali agak terbengkalai ya, karena memang kebun itu memerlukan biaya yang besar. Nah, kadang-kadang tidak cukup pendapatannya untuk menutup biaya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah. Iya. Dan itu barangkali bisa dirasakan oleh semua petani-petani atau yang punya kebun sawit. Tapi berkebun kok sebagai mengisi waktu oleh Pak Muklis Anwar. Ya, jadi memang dikatakan pengisi waktu sih bisa saja. Nah, tapi kalau kita tekunin secara serius juga itu, karena memang sebagai orang pensiun tentu pendapatan tidak maksimal lagi, hanya sudah dibatasi gitu ya. Tapi secara kebutuhan kan sudah lope lah sudah. Alhamdulillah ya sebagai pensiunan pensiunan. Ete pun
masih aktif bekerja gitu ya. Adik-adik Nah, tamat, ya tapi kan tidak hanya sekedar itu. Kebutuhan kita ini semakin hari semakin besar. Siap. Walaupun tanggung jawab semakin berkurang Iya, gitu. iya. Nah, kemudian juga ada kebun jeruk. Sekarang ada kebun pisang juga. Iya. Kami dengar sampai-sampai mama itu menyewa sawah orang, ladang orang untuk pertanian. Iya. Jadi memang motivasi saya itu bertani itu ada beberapa gitu. Yang pertama itu memang untuk Ya. menyalurkan bakat. Yang kedua untuk ya jujur untuk pendapatan. Iya. Dan yang ketiga untuk memberikan motivasi kepada Iya. masyarakat kita. Ini yang sebetulnya tidak bisa, yang tidak atau yang jarang Ya. ada seorang yang memberikan motivasi sehingga timbul semangat bertani di Iya. masyarakat. Apalagi kalau sekarang yang bertani itu kan orang tua-tua. Betul. Kalau yang generasi milenial, nah ini waduh walau alam. Iya. Ya. Jadi justru karena itu dalam visi saya itu bagaimana memberikan motivasi kepada petani milenial sehingga pertanian itu betul-betul dilihat sebagai suatu lapangan kerja yang bisa menjawab kebutuhan daripada masyarakat. Karena juga kalau lahan kosong lumayan banyak di kita di Siunjung ini kan. Wah, itu yang menjadi persoalannya. Jadi pada sisi lain kita ya kekurangan lapangan pekerjaan. Iya. Tapi pada sisi lain lagi ya, kita lihat banyak lahan-lahan kosong yang tidak dikelola. Betul, Malah Pak. orang kita tidak kelola, kita si pemilik tidak mengelola, Iya. tapi orang lain mengelola justru lebih berhasil. Iya. Berarti kan kalau orang lain sanggup untuk menyewa itu, katakanlah itu sawah, ladang, berarti kan secara profit ada berarti, Pak? Pasti, Iya kan? itu sudah pasti ya, sudah pasti. Iya. Tinggal keseriusan kita. Iya. Nah, kalau selama ini ya jujur saya katakan masyarakat kita cara bertani itu secara tradisional. Jadi segala sesuatu itu hanya pada tahap penanaman. Iya. Nah, pada pemeliharaan kurang. Iya. Pinginnya pada waktu menghasilkan itu pingin bagus. Gitu. Nah, ini yang tentu tidak mungkin. Iya. Jadi di kelompok saya itu yang disebut dengan Pusat Pendidikan Pertanian Pelatihan Pertanian Swadaya, Iya. P4S itu Pasibujaya namanya. P4S Pasibujaya itu kita berikan sekolah lapangan kepada orang yang mau. Jadi Itu contohnya yang mendirikan itu siapa, Mak? Mama? ya itu bisa didirikan oleh personal, Iya. bisa didirikan oleh kelompok. Tapi itu mengambil peranan dinas pertanian nggak, Mak, itu? Ya sebahagian memang bisa kita katakan seperti itu. Tapi justru kita lebih mendekati kepada komplementer. Jadi melengkapi kekurangan yang ada di pertanian, apakah karena tenaganya, pengetahuannya dan sebagainya. Kehadiran dinas pertanian di situ seperti apa, Pak? Ya bisa memberikan dorongan kepada kita, terutama menyangkut masalah perizinan. Iya. Kemudian juga barangkali menindaklanjuti apa yang sudah kita lakukan gitu. Iya. Nah, contohnya umpamanya untuk daerah kita di Kabupaten Siunjung bertani pisang, berkebun pisang itu dianggap sebagai suatu usaha yang sampingan saja. Iya. Padahal dia kalau sekarang itu merupakan sumber pendapatan yang sangat bagus. Betul. Bahkan kata Wakil Presiden makan pisang 2 buah itu sama dengan 1 porsi makanan loh, Pak. Iya. Saking menggiurkannya berarti ya, Pak? Iya, jadi begini kemenakan ya. Siap. Itu bahasa yang sangat sederhana sehingga ide yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf Amin, Wakil Wakil Presiden kita,
untuk menyatakan bahwasanya sebetulnya dalam, pisang itu, buah pisang itu terkandung kalori yang Iya 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 iya. sangat luar biasa yang bisa menahan, ya bisa menahan kelaparan, Iya iya ya, iya iya. mengantisipasi kemudian meningkatkan, Betul betul betul. gizi masyarakat. Itu yang sebetulnya. Jadi bukan berarti setelah, makan pisang ndak usah makan nasi lagi, bukan seperti itu gitu ya. Nah, cuma barangkali beliau itu menyampaikan dalam, suatu bahasa yang mungkin Betul betul betul. kira-kira itu yang Iya bisa iya iya dicerna oleh iya. masyarakat awam Betul gitu. betul. Tapi kalau bahasa bahasa, kerennya itu adalah ya gizi, kemudian kalori, Mhm. itu sangat tinggi dalam pisang. Berarti pisang Bahkan memang dibutuhkan oleh tubuh kita ya, Mak, ya? sangat Iya. dibutuhkan, contohnya setiap atlet itu harus makan pisang. Betul betul. Dan lebih daripada itu, pisang itu adalah semacam salah satu buah sorga. Iya iya iya. Nah, itu ada tertuang di dalam Al-Quran. Ya. Kalau di Arab sana boleh Iya iya iya. kurma, tapi kalau di kita Pisang. pisang. Siap siap siap. Iya, Mak, iya, masih mengikuti nggak perkembangan politik di Kabupaten Sijunjung? Banyak perubahan sekarang, Mak, terutama di pengurus partai politik. Kalau dulu masa Mamak dulu, pengurus PAN Pak Pepen, sekarang ketuanya Pak Haji Deswanto. Golkar Pak Beni, P3 ada perubahan, iya, sekarang Pak Radi, Pak Radi. Pak, Ya. Pengkandak, Pengkasih jadi sekretaris. Mengikuti nggak Mama perkembangan? Bagaimana Mama melihat perkembangan politik di kabupaten kita ini? Jadi, bicara masalah, perpolitikan, Ya, ya, sebetulnya kalau bagi saya, ya, memang tidak bisa dipisahkan dari, eee, kehidupan dan iya kebiasaan iya saya. iya iya. Kenapa demikian? Memang semenjak mahasiswa, Ya, saya itu sudah, eee, tergabung dalam berbagai organisasi iya 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 kepemudaan, iya. baik intra universitas, ya, di kampus maupun Kampus, di ekstra ekstra universitas, kampus. di luar kampus. Walaupun itu adalah merupakan organisasi, tapi, eee, tetap saja itu nuansanya adalah politik. Betul, betul, Mbak. Jadi, kondisi yang seperti itu membuat, kebiasaan saya yang sampai saat ini, Ya, ya, masih tetap, iya iya iya. eee, ya mengikuti perkembangan politik, baik secara nasional, ya, Ya, daerah, nah apalagi apalagi di daerah kabupaten kita, kita. itu. Siap 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 siap. Cuma barangkali, perannya sudah berbeda. Seperti apa perannya maksud Mama itu? Kalau dulu mungkin politik praktis ya. Iya iya Nah, iya kalau iya. sekarang barangkali kita lebih menempatkan diri kepada pengamat, Iya iya ya, iya iya iya. pemerhati, penasehat dan lain sebagainya. Nah, begitu. Iya iya iya, Jadi siap siap. menurut saya itu adalah sebagai warga negara yang baik, ya, Ya, sebagai warga negara yang baik, kita itu harus loh, harus peduli ya, harus peduli terhadap perkembangan politik yang iya ada. iya Kalau iya. enggak, berarti bagaimana mungkin kita bisa Iya, berkontribusi, betul betul. ya, berkontribusi kepada, bangsa, Bangsa negara dan dan negara. ya, apalagi daerah. Iya iya. Mak, 1 tahun lebih kepemimpinan Bapak Beni dan Pak Radi sebagai bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sijunjung, menurut Mama seperti apa? Ini pertanyaannya sangat sensitif sekali Agak ya. mambi ongo Mama untuk Iya. ya. Jadi, tentu ada sesuatu, kenapa justru pertanyaan ini dilempar kepada saya, Ya, karena ya. banyak faktor, Mak. Iya, Mantan wakil bupati Sijunjung ya juga. iya, Ya kan, pengamat politik kita lihat di Facebook, di Instagram Mama, selalu, iya, iya, membahas politik. Ya iya, kalau di Sijunjung udah tokoh masyarakat lah Mama, wajar. iya, iya, Kita kita tanyakan ke Mama gitu kan. iya, atau bukan karena ada hal yang lain Tidak gitu, tidak tidak. iya. Jadi, kalau kita mau melakukan evaluasi, ya, evaluasi itu ada 2. Yang pertama evaluasi short run, Ya jangka pendek, kemudian evaluasi jangka panjang. ya Jadi kalau kita berbicara masalah, eee,
ya untuk jangka pendek ini evaluasi yang bisa kita lakukan itu atau pengamatan yang bisa kita lakukan itu Ya. hanya sebatas masalah input Input. ya, Apa aja input inputnya? dan output Input gitu ya. dan output. Ya, input dan output. Sedangkan impact-nya, Ya. apakah program yang dilaksanakan oleh kepala daerah ini berdampak terhadap perkembangan kemajuan daerah, Ya. pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, itu tidak bisa kita evaluasi, kita nilai dalam waktu yang singkat. Itu memerlukan suatu proses. Contohnya, umpamanya kalau seandainya kita, apakah selama kepemimpinan Pak Beni Dwi Fayusfir dan Pak Iradatila yang baru berumur 1,5 tahun lebih ya, sudah bisa meningkatkan harapan hidup ya. Nah, itu belum bisa Itu kita belum. menjawabnya ya. Karena memang untuk harapan hidup itu kategorinya adalah penilaian untuk jangka panjang. Pada akhir ceritanya nanti baru bisa kita atau mendekati akhir program atau akhir periodisasinya gitu. Nah, kalau kita bicara untuk jangka pendek ya tentu kita melihat kepada janji-janji beliau dulu ya sewaktu mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati ya periode sekarang ini. Nah, yang pertama yang saya lihat ya keberhasilan itu adalah dalam rangka peningkatan pelayanan. Nah, kalau dulu barangkali menyangkut masalah pelayanan itu sangat ya amburadul, baik pada pelayanan di instansi pemerintah, lembaga-lembaga yang lain, termasuk juga terutama di yang memberikan pelayanan umum. Betul. Contohnya di rumah sakit, ya, sekolah, puskesmas dan lain sebagainya. Itu kan menjadi sorotan. Dan karena itu menjadi sorotan, beliau berani memberikan semacam tawaran akan diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja. Nah, kaitan dengan itu saya lihat ada ya. Jadi sistem dan sidak yang dilakukan itu sudah merupakan membangunkan instansi-instansi bahwasanya instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintah yang lainnya termasuk pelayanan umum harus memberikan pelayanan yang baik. Nah, cuma saja barangkali tentu simsalabim itu tidak bisa. Saya akui kalaupun saya yang melakukan itu saya tidak sanggup. Betul. Atau menurut saya siapapun yang akan melakukan itu ya simsalabim jadi itu tidak. Kalau simsalabim jadi itu kan cerita dongeng, Mak. Nah, cuma saja ya. Kenapa demikian? Karena memang ini kan menyangkut masalah karakter. Betul. Ya, kebiasaan, sistem yang ada. Ya, kebiasaan yang ada di SDM kita yang selama ini sudah terpatri bahwasanya bekerja sebagai pegawai negeri itu ya ya asal sekedar bekerja kemudian gaji diterima. Nah, padahal tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala ini kurang dipikirkan. Nah, ini yang barangkali perlu dirombak. Jadi attitude, karakter orang ini yang perlu. Dan ini ada environmentalnya loh. Ya. Artinya ada pengaruhnya. Kita lihat sumber daya SDM yang ada itu apakah real merupakan hasil daripada tes, atau ada barangkali sumber-sumber lain yang mengharuskan dia harus jadi sebagai SDM yang ada di lembaga itu. Jujur saya katakan ini sangat banyak sekali. Apakah kita kekurangan? Tidak kekurangan, malah kelebihan. Ya, kita bukan kekurangan. Kelebihan malah. Kita kelebihan. Sehingga penempatan itu kadang-kadang tidak tepat.
sesuai tupoksinya lah ya, Mak, jadi bidangnya, nggak sesuai sebidangnya gitu ya. porsi, sesuai dengan job Iya, iya. job deskripsi job jobnya Iya, itu, iya. kemudian latar belakang Iya, iya, pendidikan. iya, iya. Kadang-kadang asal bisa masuk diterima seorang insinyur eh, Ya. ya bangunan, Iya, iya. kerjanya di rumah sakit. Iya, iya, kan nggak nyambung gitu ya, Mas. Nggak nyambung. Berarti kan poinnya menempatkan ASN itu sesuai tupoksi dan Ya. bidangnya. Nah, untuk membenahi itu menurut saya memerlukan suatu mekanisme, Iya, iya, iya. ya, mekanisme, aturan yang jelas. Sehingga kita tentu kalaupun seandainya belum maksimal tercapai, Ya. ya itu wajar-wajar saja, tapi kita berharap tentu ini tetap menjadi perhatian daripada Iya. Pak Beni, ya, dan Pak Radi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jadi Kabupaten Siyung. artinya program jangka pendeknya Pak Beni dan Pak Radi lumayan bagus. Kalau program jangka panjangnya belum bisa dinilai hari ini ya, Pak, Belum ya? bisa kita nilai hari ini, soalnya ya kalau ada orang yang menilai ya. Iya, iya, iya. Contohnya juga kita dulu digembar-gemborkan bahwasanya jalan, ya, Iya. infrastruktur kita sangat amburadul. Iya. Walaupun sebetulnya kita banding dengan daerah-daerah lain malah lebih parah lagi gitu kan. Nah, tapi karena itu adalah merupakan persoalan daerah, Pak Beni menurut saya diam saja. Iya, iya, Dan iya. itu memang diakui sebagai suatu persoalan daerah. Tambah Nah, dijawab dengan secara bertahap, Iya. sehingga teriakan itu sudah mulai berkurang. Iya, iya, Dan iya. itu wajar kita nilai sebagai suatu hal yang bagus gitu, yang sudah keberhasilan daripada kepemimpinan Pak Tambah Bupati lagi sekarang. kesulitan hari ini menjadi pemimpin daerah itu adalah dengan masa-masa pandemik ini kan, Maya. Semua anggaran dipotong, Ya, jadi menjadi masalah lagi akhirnya kan. jadi saya ini hampir dirasakan oleh seluruh daerah. Iya, betul. Yang namanya di Indonesia ini sekian banyak daerah, sekian ratus daerah, provinsi sekian puluh, kemudian kabupaten kota sekian puluh. Itu yang namanya mandiri itu enggak berapa daerah. Iya, iya, iya. Nah, hampir sebagian besar Subsidi dari pusat. subsidi dari pusat gitu. Jadi uangnya, Iya. kalaupun PAD yang disebut itu PAD ya enggak sampai sekian persen daripada yang bisa dihasilkan oleh daerah kita. Nah, artinya kita adalah ketergantungan. Betul. Nah, sekarang persoalannya apa? Kalau programnya sudah bagus, rencananya sudah bagus, tapi terakhir ya kan ada kendala. Ya. Nah, kendala itu dalam bentuk bencana. Contohnya salah satu diantaranya adalah pandemi. Ya, pandemi yang mengakibatkan refocusing oleh pusat, oleh pemerintah pusat, bahwasanya ya lebih difokuskan untuk menjawab persoalan pandemi itu, COVID-19 itu. Nah, hampir setengah daripada yang saya tahu itu antara 40 sampai 60% daripada anggaran setiap daerah itu refocusing, dipotong gitu ya, untuk menjawab. Nah, ini kendala ya. Jadi maksud hati sih memeluk gunung. Nah, tapi apa daya, persoalan lain timbul gitu. Betul. Ya. Jadi ya apa? Hari ini kepala daerah, kalau kita nyebutnya kepala daerah corona, Pak. Ya, hampir corona. Seluruhnya sekarang kan corona, ya. Jadi mau jadi sarjana corona gitu ya. Nah, ini sudah tamat jadi sarjana corona. Nah, ini Pak Sutri, pasangan suami istri corona gitu ya. Karena seluruhnya proses itu dengan protokol corona gitu, kesehatan. Iya. Pak, ya, sebagai mantan wakil bupati, tentu Mama tahu persis potensi yang ada di kabupaten ini. Menurut Mama, potensi apa yang harus kita prioritaskan di Kabupaten Siyunjung ini? Iya. Jadi memang saya itu sebagai
kepala Bapeda 10 tahun. Ya, kepala Bapeda. Sebetulnya kita sudah membuat semacam blueprint, rencana pembangunan jangka panjang, ya, rencana pembangunan jangka menengah, dan itu semua sudah ada gitu ya. Tahapan-tahapan. Pembangunan jangka panjangnya dulu apa yang Mama bikin? Apa yang Mama buat? Kita meletakkan semacam, ya tentu kalau itu adalah menyangkut masalah pendapatan, ekonomi, kemudian ya angka harapan hidup, ya. Kan Ya. itu ukuran Iya, jangka iya. panjangnya itu. Meningkat tidak dalam waktu yang sebentar. Nah, tapi pembangunan yang harus kita lakukan itu kan kita lakukan analisisnya berdasarkan kepada analisa SWOT, ya, kekuatan, kelemahan, potensi, dan peluang yang ada. Ya. Nah, di Kabupaten Junjung Junjung. itu. Nah, sehingga ya berdasarkan itu kita susun program-programnya, dan kita meletakkan program prioritas itu memang pada pertanian. Pertanian. Karena memang kontribusi terbesar untuk PDRB di Kabupaten Junjung itu adalah sektor pertanian. Sektor pertanian. Ya. Secara real kita lihat di tengah-tengah masyarakat, ya hampir sebagian besar daripada masyarakat Kabupaten Junjung itu menggantungkan kehidupannya kepada sektor pertanian. Apakah itu perkebunan, apakah itu pertanian palawija dan lain sebagainya. Itu satu. Karena memang potensi kita sangat kuat di sana. Apa saran Mama supaya pertanian ini bisa kita genjot? Ya, jadi memang keberhasilan pertanian itu sebetulnya adalah terletak pada motivasi tadi. Ya. Motivasi dan fasilitasi daripada pemerintah terhadap petani-petani itu harus motivasi ada. Dan fasilitasi itu kan gaulnya dinas lah gitu, Mbak. Ya, bisa dinas, bisa seperti kita punya P4S ya. Jadi kalau kita punya ilmu, ya kita berikan gitu. Nah, cuma tentu berbeda dengan penyuluh swadaya dengan penyuluh plat merah, penyuluh pertanian atau penyuluh yang lain, mereka sudah dibiayai, kalau kita enggak. Jadi sekolah lapangan pun juga seperti itu. Betul. Biasanya mereka bayar sendiri. Contohnya ada kelompok tani yang ingin belajar tanam pisang, tanam kunyit, lain-lain ke tempat kita. Mereka bayar sendiri, hitung makan, hitung dan lain sebagainya. Kemudian ada pesanannya kita siapkan. Kemudian kita hitung biayanya, mereka bayar sendiri. Dan itu ada loh, mau mereka. Nah, cuma kalau ada juga masyarakat petani kita yang manja gitu ya, segala sesuatunya berharapkan dari pemerintah. Pemerintah. Nah, kalau secara pengelolaan pertanian secara profesional, ya tentu kita tidak harus tergantung kepada pemerintah saja. Nah, jadi sektor pertanian ya, karena itu adalah memberikan kontribusi terbesar, ya itu harus, kenyataannya memang seperti itu. Betul. Pertanian dan perkebunan. Pertanian, perkebunan ataupun pertanian palawija ya dan lain sebagainya ya. Dan itu peluangnya sangat bagus sekali. Betul. Ya, sangat bagus sekali sepanjang kita kita olah dengan scale of economic-nya masuk gitu. Jadi kalau tanam pisang 2 batang saja, itu pun di sudut dapur, nah itu tentu enggak. Sehingga kalau seandainya pisang itu sudah berbuah, dibeli cuma 1 tandan itu 35.000, itulah mahal itu. Nah, apalagi kalau jenisnya pisangnya pisang biasa saja gitu. Nah, tapi kalau pisang umpamanya pisang Cavendish, pisang barangan merah, pisang muli, nah, pisang kepo gitu kan. Itu pisang-pisang yang bergengsi, yang kualitasnya sangat bagus sekali gitu. Pisang kepo Kabupaten ini bagus setelah diolah sebagai suatu produk pisang kipas. Jadi sangat bagus, kenyal, rasa, ya bentuk pun sangat bagus.
Pasarnya kemana, Mak? Kalau pasar Kalau di kota kan pasarnya Alfamart. kalau kalau pasar pisang maksudnya. Iya. Kalau pasar pisang saya yang tanam hampir 1 hektar pisang, Ya. dan itu sudah menghasilkan sampai sekarang saja untuk kebutuhan lokal tidak terpenuhi. Ya. Nih ada tadi masih diminta itu pagi saya menyediakan untuk Iya. 10 Kalau tandan. kalau di kota kan orang suplainya kayak Alfamart, Supermarket. Ya, Ya kalau seperti itu, Mak. kalau di sini ya kalau saya itu kan pisang Cavendish itu kan pisang dan barangan itu kan pisang Iya. pisang yang untuk swalayan itu. Betul betul Iya. betul. Nah, cuma kalau dijual di sini itu swalayannya itu enggak bernilai gitu ya. Orang menganggap itu pisang buena katanya. Nah, itu Berarti berbicara potensi yang ada di Kabupaten Sunjung adalah pertanian. pertanian. Kemudian peternakan. Ya, Peternakan. peternakan. Jadi sektor pertanian itu tentu termasuk peternakan. Betul, Pak. Termasuk juga perikanan. Ya, perikanan. Apakah si Junjung hari ini kan lagi lagi mempromosikan pariwisatanya? Menurut Mama tepat nggak ini? Karena kalau kita berbicara pariwisata, kita harus legowo, kita sudah jauh ketinggalan oleh Payakumbuh, Bukit Tinggi, Batu Sangkar. Ya. Jadi kalau menurut saya memang kita baru memulai. Ya. Cuma saja potensi alam yang ada, potensi wisata yang ada di kita itu wisata yang kita miliki itu adalah wisata minat khusus. Minat khusus. Ya, minat khusus. Apa bedanya dengan wisata umum biasa, gitu ya? umum? Contohnya pemandian dan lain sebagainya. Hmm. Kalau minat khusus itu memerlukan suatu hobi-hobi khusus yang bisa ke sana. Contohnya petualang, ya, off-road dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian panjat tebing. Nah, berarti tetap alam yang kita jual ya, Maya? tetap alam. Ya. Junjung. Nah, kalau budaya, hampir semua daerah menjual budaya. Nah itu. Jadi tantangannya sangat berat sekali. Kalaupun menurut saya pariwisata mau dikembangkan, ya, mau dikembangkan di Kabupaten Sunjung, ini tidak lebih daripada semacam over polisi saja. Semacam ya ada sesuatu yang dibalik program wisata itu. Iya. Contohnya kan tidak mungkin jalan ke Sloke dibuat hanya untuk wisata saja. Semua daerah itu pasti minta Iya. di Indonesia ini. Iya. Tapi kalau untuk mengembangkan geopark, anggaran warisan dunia, iya. ya itu jalan itu betul. Lebih gampang anggaran itu diambil dari pusat ya, Mak. Nah itu, kalau menurut saya seperti itu. Tapi itu betul. Harus semacam taktik itu biasa. Ya. Yang penting tujuan kita sampai. Ya, memperbaiki anggaran jalan. Kita dapet, gitu. ya kan? Iya. Gitu. Tapi memang harapan kita lambat laun pariwisata kita juga bisa bersaing dengan daerah lain. Ya. Nah, tetapi kita tanpa mengecilkan kegiatan-kegiatan yang lain seperti yang Mama bilang tadi, kita prioritaskan pertanian seperti itu kan. Ya. Jadi artinya wisata itu bukan yang prioritas, tapi sebagai penunjang. Prioritas. Nah, jadi kalau seandainya kita kembangkan wisata, ya pertanian akan berkembang sendiri, gitu ya. Nah, dan saya yakin kebutuhan masyarakat makin lama terhadap wisata ini itu semakin tinggi. Betul. Nah, tinggal barangkali tidak hanya saja membangun sarana prasarana wisata, tapi juga mempersiapkan masyarakatnya untuk itu. Betul. Ini yang lebih penting. Masyarakatnya harus welcome terhadap pendatang. Nah itu. Contohnya yang lain nagari adat, kampung adat. Nah, jangan kampung adat itu hanya sebatas semacam kampung rumah-rumah gadang. Iya. Tapi memang kampung yang beradab gitu. Iya. Nah, itu kampung itu enggak ada adatnya umpamanya kan. Apa yang mau dilihat oleh wisatawan. Jadi spesifikasi itu harus originalnya itu harus dipertahankan. Jangan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan mempersiapkan masyarakat. Iya. Masyarakat setempat. Termasuk juga umpamanya seperti
di Siloke, Geopark. Geopark Ya. Siloke. Sejauh mana kita mempersiapkan masyarakatnya menerima program yang itu. Ya. Jangan nanti orang datang keamanannya tidak terjamin, Iya, ya. betul. Kemudian fasilitas tidak ada sama sekali Betul, atau betul. berkurang gitu ya. Nah ini, tapi ya saya yakin ini barangkali tentu oleh sektor wisata atau dinas yang menanganinya akan bisa dilihat sebagai suatu yang juga mungkin dikembangkan. Ya, Dan kita berharap tentu tidak hanya geopark saja atau geopark itu dijadikan diperluas wawasannya, tidak hanya menyangkut masalah budaya, keindahan alam ataupun yang warisan-warisan lain Iya, gitu iya, iya, umpamanya iya. yang bisa. Sekalian di Siluka kan ada peninggalan apa itu, Pak? Peninggalan kereta zamannya Jepang. Ya, ya peninggalan kereta api, Iya, lokomotif masih iya. ada satu gitu. Kalau kita lihat itu masih terbengkalai lah itu, Mak. Jauh dari kata apa? Melestarikan. Iya, Paling yang tahu itu hanya sekitar ya si Junjung. iya. Kalau kita ekspos itu nilai jualnya lumayan baik, lumayan bagus itu kalau menurut kami itu. Bagi orang-orang yang punya hobi untuk Belajar sejarah. Sejarah. Iya. Tapi kalau yang masyarakat kebanyakan ada yang tidak suka sejarah gitu kan. Nah, ya. Walaupun kita mengatakan Romusa yang terbesar itu di Indonesia adalah di Siloke, Iya, iya, ya. iya. Nah, orang biarin aja lah Iya, katanya. iya. Kalau mereka tidak perlu dengan sejarah ya, Pak. Nah, karena mereka tidak perlu sejarah. Nah, ini barangkali yang jadi monumentalnya itu harus ada. Apa buktinya? Iya, Itu tempat Romusa. iya. Romusa terbesar dulu di Indonesia. Di Nah, kan tidak ada Kabupaten bukti. Sijunjung ya, Pak? Bukan di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Beradanya di Sijunjung ya kan? Jadi kalau yang namanya Romusa itu adalah kerja paksa Kerja waktu paksa. zaman Jepang. Jepang. Kalau zaman Belanda itu namanya Rodi, ya. Ya, jadi pembuatan jalan dari Anyer Ya. ke Panarukan itu. Hmm. Nah, itu nah. Tapi kalau dia sama-sama semacam kerja paksa, Kerja paksa. tapi istilahnya berbeda. Ya. Kalau zaman Jepang namanya itu Romusa. Rumusanya ada di Asia itu ada 2, ya. Satu di Burma, satu di Indonesia. Di Indonesia itu adalah di kita. Iya, iya, iya. Dalam rangka pembangunan jalan kereta api menuju dari Sumatera Barat ke Riau. Riau. Sebetulnya yang dituju itu adalah Laut Cina Selatan itu. Iya, iya, iya. Karena memang Jepang itu sudah bisa memprediksi bahwasanya kalau seandainya ya waktu yang akan datang itu yang namanya pusat pertumbuhan ekonomi regional itu akan terpusat ke Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Nah, ini yang dikejar. Sementara potensi material itu kan berada di tengah-tengah Pulau Sumatera. Iya, iya. Nah, itu untuk sampai ke Riau, ditembus jalan ke Riau. Iya. Itu jalan sudah jadi menurut saya. Kebetulan anak daripada mandor jalan itu sendiri pernah berkunjung ke Kabupaten Sijunjung dan sekarang masih ada. Dia membentuk suatu yayasan dan pernah memberikan bantuan beasiswa untuk anak sekolah. Iya. Ya sebagai kompensasi lah. Terhadap kalau orang tuanya dulu sebagai mandor gitu ya. Iya. Itu jalan sudah jadi dulu, cuma tidak sempat dimanfaatkan. Iya. Nah, saya tidak tahu kemana relnya, peralatan dan lain sebagainya. Iya. Tapi sekarang sudah dijadikan sebagai jalan untuk mengakses 3 nagari. Betul. Ya. Pertama Siloke, Durian Gadang, Siluka, juga akses sampai ke Sumber Kudus. Iya. Ya, itu bagus. Kalau enggak, satu-satunya jalan ke Sumber Kudus itu adalah lewat Kelok Kapatabang. Dan tingkat resikonya sangat tinggi sekali. Terakhir, Mak. 2024 mendatang, sikap politik Bapak Mukhlis Anwar seperti apa? Secara popularitas masih punya, elektabilitas tidak diragukan lagi.
Ya kan? Siapa tahu coba mencaleg atau mencoba lagi jadi kepala daerah. Seperti apa, Mak? Saya masih konsisten dengan apa yang saya sampaikan tadi. Heeh. Kalau dulu peran saya sebagai ya politik praktis, ya Iya, ikut terjun langsung, ya. betul. Tapi kalau sekarang tentu sesuai dengan umur, ya tentu tidak mungkin lagi. Iya, Makanya saya katakan bahwasanya kalau seandainya pengamatan politik, apa sebagai ikut memperhatikan perkembangan politik pasti itu. iya, Cuma perannya itu yang berbeda. iya, 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 Jadi iya. bisa saja saya berperan tapi tetap sebagai pengarah, Iya, penasehat iya, gitu iya. ya. Nah itu. Berarti masih masih jadi pengamat lah ya, Mak ya. Walaupun walaupun secara popularitas, elektabilitas masih punya. Karena orang politik kan Masih dua ini yang ya. dibutuhkan, Mak. Tapi yang jelas itu politik itu dinamis lah, ya. Politik Iya, itu dinamis. siap, Nah setuju kita. ini. Jadi kita bermain politik itu jangan kita sampai dipolitisasi. Iya, Kita kemakan oleh politik. betul. Nah, ini yang harus dihindarkan. Kebanyakan kita itu kemakan oleh politik, ya. Nah, Dipolitisasi malah ya ya. politik itu kan salah satu semacam strategi untuk mewujudkan sasaran kita. Ya, Betul. kalau seandainya kita tidak taktis, tidak strategis, ya, Iya, kita habis lah oleh politik itu. iya betul. Jadi kalaupun seandainya ada yang mengatakan Muklis Anwar mencela-mencelo gitu ya, itu sebetulnya adalah dinamika Dinamika politik. politik, ya. Bagaimana untuk mewujudkan, apalagi kalau seandainya diarahkan kepada pembangunan, ya. Bicara masalah, ya untuk figur ke Iya, depan itu, apakah figur itu dari, untuk, eksekutif atau legislatif, legislatif. ya. Saya tetap, menetapkan, penilaian itu kepada 5C. Apa tuh, Mak? Pertama karakter. Jadi yang akan jadi pemimpin itu adalah orang yang punya karakter. Punya karakter. Karakternya ya punya semua gitu ya, Iya, iya. cuma karakter yang mana gitu kan. Nah, ya karakter yang baik gitu kan. 2C. Nah, itu capacity ya, capacity ya. Jadi capacity itu kapasitas, Ya, betul. kemampuan. Punya enggak dia brain? Ya. Punya enggak kemampuan dia untuk melakukan itu? Tentu berdasarkan pengalaman, Ya. Yang ketiga? jam terbang. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga ya mungkin tentu tadi capability ya. Ya, Nah, kemudian tentu kapital gitu ya. Kapital mau tidak mau harus ikut diperhitungkan di betul, sana. Mak. Kita enggak maulah ya, dan saya yakin maju tak gentar itu tidak bisa. Zaman sekarang gitu ya, zaman sekarang. Iya, iya. Kalau Harus zaman butuh dulu mungkin perhitungan bisa. dulu ya kan, Mak ya? Iya, hanya perhitungkan dulu. Nah, itu lihat tujuh sawan ke Iya, jual iya, nah, itu. iya, iya. Lihat tujuh ladang ke jual ya, itu pasti itu ya. Tapi kalau enggak, Kapital. nah itu anu deh. Beda kalau seandainya itu adalah pada tahun awal-awal kemerdekaan. Semangat juang 45 Semangat. itu barangkali lebih dominan Iya, iya, iya. ya dalam penilaian kita. Nah, paling bersemangnya Iya, mah iya, iya. Bisa kita walaupun pilih kok gitu ya. asal kita pilih. Tapi kalau sekarang Nggak bisa. semangnya saja tidak, belum bisa. Jadi bagi kawan-kawan yang akan berminat untuk itu tentu harus menimbang-nimbang itu dan Iya. harus mempersiapkan itu. Tadi baru 4C, Mak. Ya, Satu lagi. ya kemudian market. Market ya. Iya, iya, Nah, iya. pasar ya, Nah, pasar. Ya. Kalau pasar itu layak layak jual atau tidak? betul, betul, betul. Tentu kita akan memberikan value yang terbesar untuk yang punya layak. Betul. Dengan memperhitungkan yang C yang tadi. Nah, kemudian kondisi yang memungkinkan tidak dia. Iya. Jadi 5C itu adalah semacam poin-poin secara komprehensif harus kita nilai. Betul, betul, Ya. betul. Nah, kalau kondisi tadi ya termasuk juga masalah kita lihat ke belakangnya, keberhasilannya apa saja. Iya, iya, iya. Track record lah ya, Mak ya. Track record gitu ya. Nah, jadi berdasarkan itulah nanti kita menentukan. Iya, iya, iya. Yang jelas
politik itu harus kita lihat sebagai satu dinamis Betul, dan kita betul. harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan kita tidak boleh anti kepada politik. Jangan kita sampai anti kepada politik. Kalau kita anti kepada politik, berarti kita akan dilibas oleh Betul, Mak. Betul. oleh lingkungan kita. Iya. Ya. Jadi menjadilah orang yang patah hati merelam jantung lah kita nanti kan. Patah hati merelam jantung bisa seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang jelas jangan sampai ada semacam prinsip dendam di dalam politik. Kalau kita mengatakan dendam kepada politik, apalagi tidak berdasarkan kepada politik. Iya, betul. Itu satu. Yang kedua, dendam itu ditujukan kepada setiap orang. Iya. Ya. Nah, contohnya umpamanya Inyinya dulu pernah menampai kayak dan dulu. Nah, itu kan tidak mungkin yang tidak ada hubungan secara tidak ada. Politik. Iya. Betul. Nah, jadi ini kalau itu yang menjadi prinsip bagi kita dalam menentukan sikap ya, pandangan dan pendapat, ya kita akan pasti kita akan ya berada di luar itu. Betul. Iya. Akan dibawa arus. Iya. Ya, Mak. Terima kasih banyak, Mak, atas kehadirannya, diskusinya, pencerahannya kepada kami. Semoga diskusi kita hari ini membawa nilai edukasi pencerahan kepada penonton kita. Sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga, Mak Mukhlis Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.